Shalom seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru, Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan Saudara pada hari ini? Saya senantiasa berdoa bahwa saudara diberkati dengan kebahagiaan dan sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih bahwa karya yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami sungguh sangat luar biasa. Kami bisa menjalani hari ini dengan baik, meskipun ada berbagai tantangan, permasalahan, tetapi ketika kami bisa melewatinya, itulah bukti bahwa Tuhan mengasihi kepada kehidupan kami. Kami rindu Tuhan saat ini belajar firman-Mu bersama dengan keluarga dan juga teman-teman terdekat kami. Tuhan Yesus berkati supaya firman ini menjadi kekuatan baru dan juga membangkitkan semangat kami lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan pada sore hari ini adalah hati dan pikiran gelap. Dan firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, "Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya." Pada siang hari, saat matahari bersinar dengan cerah, bisa saja orang merasa hati dan pikirannya gelap. Ataupun ketika pada malam hari, saat sinar bulan begitu terang dan menawan, bisa saja orang merasa hati dan pikirannya juga gelap. Bahkan orang yang tinggal di rumah yang mewah dan di mana ada banyak lampu bersinar terang di dalam rumahnya, tetapi mereka tetap merasa bahwa hidupnya gelap. Memang dalam hidup ini terkadang kita mengalami persoalan yang bisa membuat hati dan pikiran kita menjadi gelap. Kita telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, tetapi belum berhasil. Apalagi satu persoalan belum teratasi, sudah muncul persoalan yang berikutnya, yang lebih rumit dan juga lebih berat. Dan itu membuat hati dan pikiran kita semakin gelap. Terangnya sinar matahari, sinar rembulan, sinar lampu tidak mampu untuk menyingkirkan gelapnya hati dan pikiran kita. Ketika kita mengatasi persoalan hidup yang begitu rumit dan berat hanya berdasarkan kemampuan kita sendiri, pasti saya dan saudara akan menghadapi banyak kegagalan. Banyak persoalan yang begitu rumit dan berat, sehingga pikiran dan kekuatan kita tidak mencukupi untuk mengatasinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar hati dan pikiran kita tenang? Meskipun saya dan saudara sedang mengalami persoalan yang begitu rumit dan berat, saya dan saudara harus percaya bahwa tidak ada cara yang lain kecuali saya dan saudara harus percaya dan bersandar kepada Allah. Inilah yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya. Demikian juga yang diungkapkan oleh pemazmur ketika dia menyatakan, "Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku." Kutipan-kutipan firman Allah itu jelas sekali menyatakan bahwa hanya Allah saja yang berkuasa menerangi saya dan saudara, sehingga kita bisa terlepas dari gelapnya hati dan pikiran. Memang terang yang diberikan Allah itu belum tentu berupa menyingkirkan persoalan rumit dan berat dari kehidupan kita. Barangkali persoalan yang rumit dan berat itu masih ada di dalam kehidupan kita. Namun Allah berkuasa memberikan kekuatan kepada kita, sehingga hati dan pikiran kita terus tetap merasa terang, meskipun persoalan rumit dan berat itu
hadir dan menindih kehidupan kita. Seperti yang dinyatakan oleh Raja Daud di dalam kitab Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Allah adalah sumber terang bagi kehidupan kita sekalian. Hal ini telah dibuktikan di dalam diri dan karya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah membuat orang yang mengalami kegelapan menjadi terang. Orang yang merasa gelap karena menderita sakit, karena dosa, karena tertindih, karena berbagai macam permasalahan, Tuhan Yesus mau untuk menolong mereka. Sehingga banyak orang merasa ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan mereka, hidupnya tidak lagi gelap. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, Akulah terang dunia, siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus adalah sumber terang hidup, dan hanya orang yang mau percaya, bersandar dan mengikuti Yesus Kristus saja, hidupnya akan berada di dalam terang dan tidak dikuasai oleh kegelapan. Tanpa mau percaya, bersandar dan mengikuti Yesus Kristus, akan menjadi sulit bagi orang untuk memiliki terang hidup. Apalagi orang yang mengalami kegelapan hidup karena dosa, pasti dia akan sulit mengalami terang hidup. Tanpa percaya, bersandar dan mengikuti Allah di dalam Yesus Kristus, dosa akan membuat hidup kita semakin menjadi gelap, bahkan gelap gulita. Dan yang bisa membereskan dosa hanya Allah saja. Dengan menerima dan percaya akan Tuhan Yesus Kristus, akan kayu salib dan pengorbanan serta kebangkitannya, maka segala dosa kita dihapus dan kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita dibebaskan dari hukuman Tuhan dan dikaruniai hidup yang abadi penuh dengan kemuliaan. Orang yang merasa bahwa segala dosanya telah dihapus, merasa telah diampuni dan dibenarkan oleh Allah, akan merasa bahwa di dalam dirinya ada terang hidup dan hidupnya tidak akan menjadi gelap lagi. Mari kita bisa belajar menjadi orang yang benar-benar percaya dan bersandar kepada Allah. Dan yakinlah bahwa Yesus Kristus adalah sumber terang bagi kehidupan kita. Meskipun saya dan saudara menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kesulitan, penuh dengan beban, tetapi saya dan saudara harus percaya bahwa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara akan menghadapinya dengan hati dan pikiran yang terang. Dan demikian, saya dan saudara mampu untuk menghadapi semuanya dengan senyum kemenangan. Sebagai pertanyaan yang bisa didiskusikan dengan keluarga saudara, ketika saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah terang hidup, apa yang menjadi komitmen saudara kepadanya? Sekali lagi, ketika saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah terang hidup, apa yang menjadi komitmen saudara kepadanya? Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.